bahas HP yang satu ini tuh hampir identik ya. Karena sama-sama dari satu brand yang lagi gencer banget ngeluarin produk yang terbaik di kelasnya. Dan mungkin juga HP ini jadi salah satu pesaing paling dekat dari si Poco F3. Ya, ini dia Poco X3 GT. Banyak yang suka ngebanding-bandingin antara Poco X3 GT ini dengan Poco F3. Mungkin harganya yang nggak terlalu beda jauh, dan fitur atau spesifikasi yang nggak beda jauh juga. Jadi si Poco X3 GT ini udah kurang lebih 2 bulanan ini gue punya. Dan gue mau sharing ke kalian nih experience gue menggunakan Poco X3 GT selama 2 bulanan ini. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, mari kita opening dulu. Di sini ada 3 hal yang mau gue bahas untuk review gue kali ini. Pertama, desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga adalah jangka waktu pemakaian. Oke, lanjut. Untuk desain dan build quality-nya sih menurut gua udah cakep. Apalagi tampilan warna putihnya itu dan BAM kameranya itu menurut gua tampil elegan. Dilihat mata langsung berasa keren, apalagi ketika kita lihat layarnya. Nggak tahu kenapa layar di Poco X3 GT ini salah satu layar IPS terbaik. Warnanya cerah, kerapatan pixel padat, dan juga untuk tone warnanya saturasinya itu agak sedikit ngegonjreng walaupun layar ini masih IPS ya. Hampir mirip-mirip layar AMOLED lah. Refresh rate-nya juga udah cakep, 120 Hz, dan layarnya itu info dari Poco-nya langsung itu dilapisi Corning Gorilla Glass Victus, yang dimana klaim dari Poco itu lebih tahan banting ketimbang Corning Gorilla Glass. Pokoknya ketika kita lihat langsung layarnya itu enak, bisa manjain mata kita. Tapi beda halnya dengan build quality-nya yang menurut gua terasa murah. Bagian back covernya itu ada tekstur garis-garis, tapi ketika gua gesek-gesek pakai kuku langsung kelihatan bekasnya. Intinya kalau tampilan desain Poco X3 GT ini udah cakep, tapi untuk build quality-nya masih kurang. Lanjut bagian performa nih, main game ya, dan kameranya ya. Sebelumnya Poco X3 GT ini gue uji benchmarknya pakai Antutu Benchmark versi 9, dan skor yang gue dapat itu masih di 500 ribuan, dan belum bisa tembus di 600 ribuan, kayak klaimnya dari Poco itu. Untuk main game sih udah lancar-lancar aja, hampir semua game udah bisa dimainkan. Sebagai contoh, gue main Mobile Legends bisa settingan ultra, Call of Duty Mobile bisa mentok kanan, PUBG Mobile bisa smooth extreme, dan Genshin Impact bisa medium 60 fps. Semua game yang gue coba ini berjalan dengan baik. Dan satu hal lagi yang bikin Poco X3 GT ini mantep, yaitu irit daya. Karena prosesor Dimensity 1100 ini sukses bikin si Poco X3 GT ini irit daya. Apalagi ngecasnya itu udah cepet banget, 67 watt. Ngecas 15 menit aja udah bisa terisi 50% lebih. Dan chargernya juga udah dapat ya di paket pembeliannya. Belum lagi dual speakernya Poco X3 GT udah cakep, ditambah NFC juga udah hadir ya di HP ini. Jadi performa gamenya udah mantep lah di HP ini. Lanjut performa kamera di Poco X3 GT ini ya biasa aja sih. Yang penting ada dan resolusi cukup tinggi di 64 megapiksel. Tapi untuk hasilnya menurut gua juga udah cukup aja sih. Karena HP ini emang ditunjukkan buat kalian pencinta game yang main game ngebut, jadi andalan Poco X3 GT ini. Makanya fitur dari kameranya agak sedikit dipangkas. Hasil fotonya menurut gua standar aja, nggak bisa nunjukin sesuatu yang wah gitu. Perekaman videonya juga ya biasa aja, yang penting bisa ngerekam 4K dan ada mode stabilisasinya di resolusi 1080p di 30 fps. Itu aja udah cukup sih buat HP yang dipandang HP gaming menengah. Dan ini gue tunjukin aja langsung hasil foto dan perekaman video dari Poco X3 GT ini.
Oke, ini adalah hasil perekaman video dari Poco X3 GT. Ini resolusinya 1080p 30 fps ya. Dan gua aktifin mode stabilisasinya. Jadi di sini ada mode stabilisasinya dan udah gua aktifin dari Poco X3 GT-nya. Nah, kita lihat di depan matahari flare-nya kayak gimana nih hasilnya tuh. Sama kalian lihat juga ya hasil suara dari audio dari Poco X3 GT-nya kayak gimana. Nah, kita lihat warna hijaunya kayak gimana. Nih, perekaman warna hijaunya. Oh, autofocusnya juga cepet ya. Tuh. Oke, cakep. Kestabilannya gimana ya? Coba kalian cek ya. Ini gue lagi jalan-jalan biasa. Kalau gue lihat langsung di layar kameranya sih stabil sih. Ya. Oke, stabil kok kalau gue lagi jalan-jalan kayak gini. Tapi gue nggak tahu hasil kualitas warnanya sama saturasinya gitu, gue nggak tahu. Tapi kalau untuk kestabilannya oke, cakep. Oke, ini adalah perekaman 4K ya di 30 fps dari Poco X3 GT. Oke, ini gua tanpa mode stabilisasi, jadi nggak ada mode stabilisasinya di 4K 30 fps nih. Jadi gue lihat sih stabil sih langsung dari handphonenya tanpa pakai fitur stabilisasinya. Nah, ini 4K, coba kita lihat ketajaman warnanya. Ketajaman warna resolusi 4K. Oh, autofocusnya gue pindahin barusan nih. Tuh. Oke, jadi ini warna hijau. Ya, autofocusnya di 4K kayaknya kurang ini, nggak kayak 1080p, kurang cepat autofocusnya. Nih warnanya 4K kayak gimana nih. Tuh. Fitur autofocusnya di 4K kurang kayaknya nih. Kestabilannya gimana sama suara gue ya? Sekalian kalian dengerin yang ditangkap audionya dari Poco X3 GT kayak gini. Oke, udah coba sekali lagi gue jalan-jalan santai. Kayak gimana kestabilannya. 4K 30 fps. Oke, stabil, cakep, sip. Oke, ini adalah perekaman kamera depan dari Poco X3 GT. Tapi gue lihat langsung di handphonenya, di layarnya kayaknya warnanya pucet ya kamera depannya ya. Tuh, ya nggak sih? Tuh, pucet kayak kamera depannya tuh. Kayak muka gue jadi kayak putih-putih gitu, pucet. Kestabilannya kalian lihat juga ya. Tuh, pucet kayak kamera depannya ini. Tuh, ngeliat ke sih, ketara nggak sih muka gue tuh? Kayak lebih ke pucet gitu. Coba gue arahin ke ini, warna hijaunya kayak gimana. Buat vlog cocoknya nih. Stabilan kamera depan dari Poco X3 GT. Gue arahin ke backlight coba ya. Ini backlight di belakang. Oke. Tapi warnanya tuh kayak pucet gitu kamera depannya. Tapi lumayan lah. Ini 1080p 30 fps ya. Oke, sip. Ya menurut gue fitur kameranya udah cukup, dan yang penting ada, dan juga fiturnya lengkap. Kayak resolusinya lumayan tinggi sampai 64 megapiksel, ada lensa ultrawide dan makro, perekaman video juga udah bisa 4K, dan ada stabilisasinya juga di mode 1080p di 30 fps. Jadi kalau untuk kamera menurut gue emang agak kurang. Dan satu lagi, worth it nggak nih Poco X3 GT ini dipakai dalam jangka waktu panjang? Jawabannya langsung aja ya, udah pasti sangat bisa banget. Dual VV-nya itu loh yang menurut gua killer dan sangat layak digunakan beberapa tahun ke depan. Belum lagi SoC-nya yang udah ngebut. Kalau dari gua sih, gua sangat menyarankan Poco X3 GT ini sebagai salah satu HP kandidat atau inceran yang kalian mau beli. Apalagi untuk bug atau kendala yang terjadi di Poco X3 Pro atau Poco F3 sih nggak berlaku di Poco X3 GT ini. Kayak semisal notif delay, green tint, black rust, ghost touch, itu semua nggak berlaku ya, dan aman-aman aja untuk unit yang gue pegang ini. Jadi kesimpulannya HP ini sangat worth it buat kalian beli. Apalagi buat kalian yang pakai HP-nya bisa dalam waktu yang cukup lama.
Poco X3 GT ini udah jadi pilihan yang tepat. Oke, sekian dulu review dari gua selama gue pegang kurang lebih 2 bulanan ini pakai Poco X3 GT. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gua selanjutnya. Venga pamit. Bye.